Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan tentang pengujian kualitas perangkat lunak. Dan di sini kita akan fokus ke yang disebut dengan unit testing. Oke, jadi materi kita kurang lebih kita akan membahas unit testing, ada statik, ada dynamic, terus juga kita akan bahas mutation testing, dan yang terakhir bagaimana mengotomatisasi testing tersebut. Oke, pertama-tama apa sih konsep dari unit testing? Jadi kurang lebih ada dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan static unit testing. Alias di sini kodenya itu dibaca ya, dibaca dan dicek kira-kira behavior-nya kemungkinannya akan jadi seperti apa. Nah, setelah itu akan divalidasi dengan requirement yang sudah dibuat sebelumnya. Dynamic unit testing ini berbeda. Jadi kalau di sini programnya betulan dijalankan. Dijalankan, lalu setelah itu kita cek tingkah laku programnya jalannya seperti apa. Perlu diingat di sini, ini bukan berarti kita harus memilih salah satu. Malahan, kita harus pakai keduanya. Jadi ada statik, ada dynamic. Jadi mereka komplementer di industri sebenarnya. Nah, berikutnya kadang-kadang juga kita melakukan dynamic unit testing secara parsial untuk mengecek dengan static unit testing. Nah, it is recommended ya, direkomendasikan juga untuk melakukan static unit testing sebelum dynamic. Jadi statik dulu nih, dibaca dulu, dikira-kira dulu behavior-nya sesuai atau tidak. Kalau sudah, baru kita lakukan dynamic unit testing. Nah, bagaimana cara melakukan static unit testing? Gitu ya. Pertama, jadi ada yang namanya inspeksi, gitu ya. Ini step by step, gitu kan, review step by step, dan ini mengeceknya berdasarkan kriteria yang sudah diberikan. Nah, ada juga mekanisme yang walkthrough istilahnya. Jadi yang buat kodenya akan menjelaskan ke tim. Ini cara jalannya seperti ini loh, gitu kan. Nanti kalau misalkan dijalankan, harusnya dia akan masuk ke sini, lalu begini, begitu. Intinya sih sebenarnya, static unit testing adalah kita membaca kode. Kita membaca, kita mengobservasi tingkah laku kodenya secara sistematis. Nah, perlu diingat bahwa objektif dari code review itu adalah untuk mereview kodenya. Jadi ketika kita melakukan static unit testing, kita mereview kodenya, bukan orangnya. Jadi kita tidak boleh nanti ujung-ujungnya jadi cenderung mengomentari si programmernya. Kita harus melihat ke kodenya. Dan ini harus di-plan. Jadi nggak boleh cuma langsung sekedar asal, ya udah langsung kita review, udah gitu. Harus ada tahap demi tahapnya dan harus dilakukan juga dan dilaporkan secara profesional. Nah, biasanya kalau mau lancar sih, kita melakukan divide and conquer. Jadi kita pecah jadi program-program kecil atau bagian-bagian kecil. Setelah itu nanti eksaminernya menginfeksi bagian kecil tersebut, gitu kan. Lalu setelah itu kita lihat kalau misalkan dia jalan, gitu kan. Kalau kita jalan di modul-modul kecil tersebut, kita bisa bilang juga bahwa ini jalan untuk keseluruhan modul. Jadi kita bagi jadi bagian-bagian kecil, kita cek setiap bagian, terus kalau semuanya jalan berarti kita bisa bilang satu keseluruhan modul berfungsi dengan sempurna. Nah, ini bagaimana tahap demi tahap dalam melakukan code review. Pertama perlu persiapan, gitu kan, readiness-nya. Dari kriterianya apa aja gitu kan, completeness-nya seperti apa, minimal functionality, readability, complexity, dan requirement juga desain dokumennya. Lalu berikutnya adalah aktor-aktor yang terlibat gitu kan, dari moderator, author, presenter, record keeper, reviewer, dan observer. Lalu masuk ke yang namanya preparation. Jadi kita menyiapkan beberapa pertanyaan gitu kan, lalu change request yang mungkin terjadi gitu kan, dan mungkin improvement opportunities. Jadi kira-kira improvement-nya ada di mana nih yang bisa dilakukan. Tahap 3 itu examination, gitu kan. Jadi nanti penulis kode tersebut melakukan presentasi istilahnya. Dia akan membacakan kodenya, dan setelah itu record keeper akan mendokumentasikan change request-nya jika ada. Nah, nanti ada yang namanya moderator, ini yang memastikan bahwa review-nya itu berjalan dengan kondusif. Di step keempat, baru ada namanya rework, gitu kan. Jadi kita membuat list, gitu kan, list change request yang ada, terus improvement yang mungkin bisa dilakukan apa,
lalu juga harus ada record of minutes meeting, dan nanti author itu harus bekerja untuk, memenuhi change request yang ada, gitu ya. Nanti baru validation, jadi mengecek semua change request yang ada, lalu setelah itu kita selesai, exit dengan sebuah summary report dari meeting tersebut, gitu. Nah, change request biasanya itu terdiri dari beberapa komponen. Pertama, misalkan penjelasan dari isunya, terus priority level-nya, misalkan apakah major atau minor, gitu kan. Kalau mungkin anggaplah hanya ganti tampilan sedikit, misalkan kita bisa alokasi sebagai minor. Tapi kalau misalkan change request-nya anggaplah mengganti flow, itu mungkin kita bisa anggap sebagai major, gitu kan. Nah, biasanya nanti akan ada orang yang akan follow up ini. Jadi yang akan mengecek apakah change request-nya juga sudah dipenuhi atau tidak. Dan tentu saja, yang namanya change request harus dilengkapi dengan deadline. Nah, apa yang perlu dicek dalam code review? Pertama, pasti ya, kita harus melihat apakah kodenya ini well design atau tidak. Secara struktur, kodenya enak atau enggak nih untuk dibaca dan dikembangkan lebih jauh. Ada istilahnya yang disebut dengan code quality, gitu kan, kualitas kode. Kita menulis kode tidak boleh hanya sekedar selesai, tapi juga harus mudah dibaca dan mudah untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, functionality itu ya, perlu diingat itu baik untuk user atau pengguna kode tersebut, gitu kan. Nah, UI changes juga ya, sebenarnya ini juga harus juga terlihat baik, gitu kan. File programming-nya juga semuanya selesai dengan baik, jadi tidak ada mungkin thread yang tidak jalan atau mungkin tidak selesai-selesai, gitu ya. Terus kodenya tidak sesusah dari yang seharusnya, gitu ya. Dan developer-nya tidak mengimplementasikan hal yang mereka mungkin butuh di masa depan, tapi nggak tahu sekarang. Jadi kalau nggak dibutuhkan sekarang, sebaiknya jangan ditambahkan, gitu ya. Karena nanti itu akan membuat kodenya jadi kompleks, kan. Terus kodenya tentu nanti akan mempunyai appropriate unit test, dan testnya juga harus well design ya. Nah, ini penting juga, developer harus menggunakan nama yang jelas. Nama yang jelas di sini artinya tidak boleh terlalu pendek, tidak boleh juga terlalu panjang. Jadi nama variabel di sini harus bisa menjelaskan kegunaannya. Harus explain why instead of what. Hal itu juga berlaku untuk yang namanya komentar. Terus kodenya juga harus didokumentasikan dengan baik dan memenuhi guideline style yang ada. Jadi biasanya nih, kalau satu perusahaan mereka punya style guideline. Jadi misalkan, oh ya kita pakai naming style-nya Java misalkan. Jadi kita pakai camel case untuk memisahkan kata-kata dalam identifier. Jadi seperti itu. Ini contoh code review gitu ya. Kalau kita lihat kode yang di sini kan cukup sulit untuk dibaca ya, sebenarnya kan. Nah, jadi misalkan di sini ada satu, metode gitu kan, dan metodenya pun cukup ribet ya, cukup kompleks, dan tidak ada komentar untuk menjelaskan. Oke, nama variabelnya mungkin sedikit membantu, tapi tidak terlalu membantu juga. Nah, ini bisa kita ubah. Pertama nih, kita bisa nambahin komentar. Komentar tuh ngefek banget untuk menjelaskan kegunaan dari kode tersebut. Kalau dilihat di sini, kelihatan ya. Oh iya, ini gunanya buat apa? Variabel-variabel atau atribut-atribut yang diberikan. Terus enumnya itu ngapain? Nah, perhatikan di sini, tadinya hanya ada satu metode. Sekarang kita pecah jadi tiga, gitu kan? Di mana calculate fee itu akan punya memanggil is premium dan interest. Dengan cara ini, otomatis kodenya akan lebih mudah dibaca. Karena orang tahu, oh iya nanti kalau interest tinggal masuk baca fungsi interest ngapain. Selain itu, ada komentar juga di sini. Jadi lebih menjelaskan juga, ini gunanya buat apa. Perlu diingat bahwa kode itu aslinya kan tidak didesain untuk dimengerti oleh manusia. Jadi kalau kita hanya kasih kode, kita nggak bisa berharap orang lain bisa langsung 100% ngerti. Disinilah peran yang namanya komentar. Nah, ada beberapa metrik gitu kan, yang bisa dikumpulkan untuk sebuah code review. Pertama gitu kan, adalah number line of code, jadi berapa jumlah baris kode yang direview per jam. Terus berapa jumlah change request yang dihasilkan untuk setiap 1.000 baris kode.
Terus juga berapa jumlah change request yang di-generate per jam, atau mungkin total number of hours ya, untuk keseluruhan proses review-nya. Nah, itu tadi static. Sekarang kita masuk ke yang namanya dynamic, gitu ya. Nah, dynamic, jadi di sini biasanya kita akan menjalankan program tersebut, tapi tentu kalau menjalankan keseluruhan itu ribet. Makanya kita akan melakukan isolasi. Jadi kita mungkin hanya ambil bagian kecilnya, kita jalankan, gitu kan. Nah, caller unitnya itu namanya test driver. Test driver itu program yang akan menjalankan unit under test-nya, dan itu akan menjadikan input. Input ke unitnya, terus dia akan mengecek hasil tesnya. Nah, emulation-nya itu disebut dengan stubs, ya. Itu artinya dummy program. Test driver dan stubnya kita juga bisa sebut sebagai scaffolding. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana melakukan dynamic unit testing? Gitu kan? Biasanya kita menentukan data input untuk dynamic unit testing itu berdasarkan 4 jenis. Pertama, control flow. Jadi kita lihat nih, alurnya ada apa aja. Anggap branching, gitu kan. Branching-nya ada 3. Berarti kita harus mikir nih, untuk gimana caranya ada input yang bisa masuk ke tiga-tiganya. Terus berikutnya ada data flow testing, gitu kan. Jadi ini dari data. Jadi datanya nanti ada perubahan kan setiap proses. Nah, itu yang dicek, perubahannya terjadi atau tidak. Ada juga domain, misalkan errornya di mana. Kalau misalkan masukinnya string atau integer, kan. Ada juga yang tipikalnya langsung fungsional. Jadi kita benar-benar lihat yang penting programnya jalan seperti permintaan user. Jadi dia tidak melihat kodenya lagi, dia langsung pokoknya yang penting ada sederet input, cek outputnya. Seperti itu. Ada juga yang namanya mutation testing. Mutation testing ini ada teknik untuk mengukur seberapa bagus tes data kita. Jadi kebalikan ya. Tadi kan pertama kita bikin tes data untuk apa? Untuk menguji kualitas software, gitu kan? Nah, tes data ini juga ada kualitasnya, gitu ya. Nah, kualitas itu bisa ditentukan dengan mutation testing. Jadi kita ingin mengecek apakah test case-nya ini sempurna untuk mengecek semua kasus atau tidak, gitu. Oke. Nah, bagaimana melakukan mutation testing? Caranya adalah dari sebuah program, kita modify, kita melakukan pergantian, kita ubah sedikit di kodenya, kan? Nah, perubahan itu disebut dengan mutan. Makanya namanya mutation testing. Mutan itu dikatakan dia mati, kalah, gitu kan. Kalau misalkan ternyata dia berhasil membuat test case-nya itu gagal. Ada test case yang gagal. Nah, mutan itu disebut dengan ekuivalen di program jika dia selalu menghasilkan output yang sama dengan yang original. Jadi dia kalau nggak ada efeknya, itu dibilang sebagai ekuivalen. Nah, mutan itu bisa dipanggil sebagai killable atau stubborn, gitu ya. Kalau ternyata ya test case kita tidak bisa membunuh dia, tidak bisa merekognisi dia. Nah, mutation score itu nanti ada hasilnya, itu untuk menentukan kualitas. Semakin tinggi skornya, semakin baik. Ini adalah percentage of non-equivalent mutant killed by the test suite. Nah, di sini test suite-nya dikatakan mutation adequate kalau mutation score-nya itu nanti ujung-ujungnya sempurna, yaitu 100%. Nah, ini contoh ya kalau untuk mutation testing. Misalkan ya, kita punya 3 test case seperti ini, lalu kita mengenalkan 4 jenis mutan. 4 jenis mutan seperti ini. Nah, kalau kita jalankan nanti sebenarnya, kita jalankan, gitu kan, mutan 1 sama 3 itu programnya bakal tetap jalan seperti biasa. Alias, kedua mutan ini tidak bisa di-kill, ya, not killable. Nah, mutan 2 kalau dilakukan itu akan membuat test case 2 fail, dan mutan 4 itu akan membuat test case 1 dan test case 2 fail. Karena dari 4 mutan ini hanya 2 yang berhasil dibunuh, gitu ya, maka dia skornya adalah 50%. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi kalau kita highlight ini adalah yang digantinya, kan. Mutan 1 dan seterusnya. Mutan 2 juga di sini, gitu. Oke, nah di sini yang mutan 3 dan mutan 4. Ya. Oke, nah skornya kalau dilihat di sini rendah, gitu ya. Rendah kenapa? Karena mutan 1 dan mutan 3 itu nggak bisa dibunuh, atau disebut dengan non-equivalent, gitu kan.
Nah, kita harus membuat test case gimana caranya supaya mutan 1 dan 3 itu bisa menyebabkan programnya jadi fail atau gagal untuk jalan. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Kita harus menganalisa ya, analisa mutan 1 dan mutan 3. Contoh kalau di mutan 1 gitu kan, itu I-nya dimulai dari 1, sedangkan P-nya dimulai dari 2 gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat gitu kan, kalau dilihat nggak ada impact di hasil gitu kan. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa mutan 1 itu ekuivalen. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu? Kita menambahkan test case keempat, yaitu 221. Nah, program P ini akan menyebabkan ya, eee, gagal ya, gagal berfungsi ketika mutan 1 dijalankan dan mutan 3 dijalankan. Dan artinya ketika kita menambahkan test case keempat, otomatis mutation score-nya akan menjadi 100%. Nah, mutation testing di sini memiliki dua asumsi utama. Pertama adalah punya competent programmer hypothesis. Jadi kita mengasumsikan bahwa programmer itu generally competent dan mereka tidak membuat program secara random. Berikutnya ada namanya coupling effect, gitu kan. Jadi kesalahan yang besar, gitu kan, sebenarnya dihasilkan dari kesalahan kecil. Kesalahan kecil yang ya sama lah ya kayak snowball effect gitu ya, dari kecil makin lama makin gede, gitu. Nah, ada juga yang namanya debugging. Debugging ini proses untuk menentukan kesalahannya dari mana, gitu kan. Biasanya ini time consuming, gitu kan, dan sering salah juga kita sebagai manusia, kan. Biasanya debugging ini kombinasi dari evaluasi secara sistematis, intuisi, dan ya sedikit hoki lah, gitu kan. Nah, purpose-nya bagaimana? Purpose-nya sebenarnya kita mengisolasi, gitu kan, dan kita menentukan spesifik cause-nya apa, gitu kan. Nah, ada beberapa approaches gitu kan, pendekatan. Pertama adalah brute force, ya udah aja coba diganti-ganti gitu kan. Nah, yang kedua adalah kita mulai melakukan cause elimination, entah itu secara induksi atau deduksi. Terakhir bisa juga backtracking, dari output-nya kita tarik semua ke belakang, itu juga bisa. Nah, unit testing kalau di extreme programming seperti apa, gitu kan. Jadi pertama kan kita membuat requirement, pilih sebuah requirement, kalau di sini berarti sebuah story-nya, terus buat sebuah test case yang memverifikasi sebagian kecil dari story tersebut dan asumsikan itu langsung gagal. Nah, setelah itu kita bikin kode yang bisa mengimplement part tersebut dan buat supaya jadi pass the test. Jadi testingnya itu bisa dilewati. Execute semua tesnya, gitu kan, dan lakukan update dari kodenya, gitu kan, dan sama lagi testing lagi kodenya sampai semua test case-nya bisa diselesaikan. Itu akan di-repeat terus ya, step 2 sampai step 5, sampai sebuah story secara keseluruhan itu berhasil diimplementasikan. Nah, ada juga 3 hukum test driven development, gitu kan. One may not write production code unless the first failing unit test is written. One may not write more of a unit test than is sufficient to fail. And one may not write more production code that is sufficient to make failing unit test pass. Ya, ya ini sebenarnya hanya sedikit hukum-hukum aja sih, tapi intinya sebenarnya konsepnya sama. Ini menunjukkan seberapa pentingnya kita melakukan unit testing. Gitu. Ada juga yang disebut dengan pair programming. Jadi kalau di extreme programming, ini kalau kita maksudnya pair, itu biasanya ada 2 programmer yang bekerja side by side untuk satu kode. Biasanya sih nanti jadi diskusi. Satu ada yang ngetik, satu lagi ada yang komando istilahnya. Jadi one person develop the code tactically and the other one inspect it methodically by keeping in mind that the story they are implementing. Jadi mereka kerjasama sebenarnya. Nah, apa itu otomatisasi tes, gitu kan? Jadi sebenarnya ini the use of software to control the execution of tests, the comparison of actual outcomes to predicted outcomes, the setting up of test precondition, and other test control and test reporting function. Jadi intinya sebenarnya ini testing yang diotomatisasi, gitu kan? Secara umum kalau diotomatisasi berarti akan menekan biaya, menekan kesalahan manusia, dan mengurangi
variasi dari kualitas pengujian testing untuk setiap individual. Tentu juga ini akan mengurangi juga biaya untuk regression testing. Nah, ada software test reliability gitu ya. Jadi the degree to which a system or component facilitates gitu kan, establishment of test criteria and the performance of test to determine whether those criteria have been met. Jadi ini plainly speaking gitu kan, seberapa susah untuk menemukan kesalahan di softwarenya gitu kan. Testability tentu didominasi oleh dua problem praktikal. Pertama, bagaimana cara memberikan test values-nya ke softwarenya. Dan yang kedua, bagaimana mengobserve atau melihat hasil dari test execution-nya. Nah, ada observability and controllability. Observability berarti how easy it is to observe the behavior of a program in terms of its output, effects on the environment, and other hardware and software components. Jadi di sini biasanya software kalau udah terkait dengan hardware, database, atau remote files, itu biasanya observability-nya rendah. Karena susah untuk dicek. Terus berikutnya, controllability. How easy it is to provide a program with the needed inputs in terms of values, operations, and behaviors. Ini kalau software masih oke ya, karena kan kita bisa inputnya dari keyboard rata-rata. Tapi kalau sudah hardware, itu kan masuk sensor, terus kalau distribute itu apa lagi gitu kan, itu ribet. Nah, tentu kalau ada yang namanya data abstraction, itu juga akan mengurangi yang namanya controllability dan observability. Nah, ada beberapa komponen dari test case gitu ya. Test case itu sebenarnya adalah ya test case ya. Jadi adalah struktur gitu kan, struktur pengujian gitu kan. Nah, di sini biasanya ada values, ada nilainya. Jadi input value needed to complete an execution of the software under test. Dan ada juga expected result. Jadi hasilnya kurang lebih seperti apa kan. Biasanya kurang lebih akan ada dua komponen nih. Jadi inputnya dulu, lalu berikutnya expected-nya seperti apa. Nanti akan dicek apakah program kita pass atau fail. Nah, jadi test case di sini ya, test case berarti kita punya gitu kan. Nanti ada test set, kumpulan dari test case. Dan biasanya nanti akan masuk ke executable test script. Jadi ketika kita otomatisasi, kita tinggal bikin kode testingnya, nanti itu bisa dicek berkali-kali. Jadi ketika ada perubahan, tinggal dijalankan lagi saja kodenya. Nggak perlu dicek ulang secara manual. Nah, ada yang namanya test automation framework, gitu kan. A set of assumptions, concepts, and tools that support test automation. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya JUnit. Sebenarnya ada banyak ya, nggak sekedar JUnit aja. Tapi ini salah satunya, gitu ya. JUnit ini open source. Jadi ini a structure for writing test drivers, gitu kan. JUnit-nya itu menyediakan apa aja? Pertama, assertion untuk menguji expected result, gitu kan. Test features for sharing common test data, test suites for easily organizing and running tests, dan juga graphical and textual test runners. JUnit ini cukup dipakai di industri, cukup sering, gitu ya. Terutama mungkin untuk yang program-program Java. Oke, JUnit can be used untuk mengetes satu keseluruhan objek atau hanya sekedar part dari objek tersebut. Bisa juga menguji interaksi dari beberapa objek. It is primarily intended for unit and integration testing. Jadi sebenarnya bukan buat unit testing, tapi bisa sebenarnya gitu ya. Tapi nggak semudah kalau memang kita pengujiannya antara satu objek atau part of the object. Nah, setiap tes itu biasanya akan menjadi sebuah test method. Dan nanti akan ada sebuah test class yang mengandung banyak test method. Test class itu akan mengisi apa? Akan berisi koleksi atau kumpulan dari test method dan beberapa metode yang mempersiapkan state pengujian sebelum dan sesudah gitu ya. Mungkin bisa dilihat di junit.org untuk detailnya. Nah, bagaimana kita menuliskan tes untuk JUnit gitu kan? Pertama kita akan pakai framework-nya dia, JUnit Framework Assert Class gitu ya. Nanti bisa dilihat di Javadoc untuk detailnya gitu kan. Nah,
Setiap metode testingnya itu akan mengecek sebuah kondisi atau yang kita sebut dengan assertion. Dan itu akan melaporkan ke test runner apakah dia jalan atau tidak. Gitu kan. Nah, test runner-nya itu nanti ya akan menggunakan hasil tersebut dan ditampilkan ke user, entah dalam command line, CMD, atau IDE. Gitu ya. Nah, semua metode itu akan tidak mengembalikan nilai apapun, gitu ya. Jadi tipenya adalah void. Biasanya kita akan pakai metodenya itu adalah assert true boolean, assert true string boolean, atau fail string. Oke, nah di sini ada yang namanya test pictures, gitu kan, adalah sebuah state dari test, gitu kan. Jadi objek dan variabel yang digunakan lebih dari satu buah tes, gitu kan. Biasanya kita akan ada initialization untuk prefix values-nya, dan ada juga reset values untuk postfix values-nya. Nah, tes yang berbeda itu juga bisa menggunakan ya objek-objek yang lain tanpa sharing state yang sama, gitu ya. Terus berikutnya, object used in test fixture should be declared as instance variable. Jadi, dia akan menjadi sebuah variabel instance. Dan nanti kalau ada metode yang sebelumnya, kita akan definisikan di before method. Kalau yang untuk reset, kita akan definisikan di after method. Ini contoh JUnit yang simple, gitu ya. AB. Nah, di sini kalau untuk testingnya, kita bisa bikin tes public void test add. Jadi ini mengecek untuk penambahan. Kita bilang answer true, kita asumsikan nilainya true, gitu kan. Kalau ternyata 5 itu nilainya sama dengan calc.add 2 dengan 3. Jadi calc.add ini adalah test value-nya, 5 ini adalah expected output-nya, dan tulisan calc sum incorrect itu akan muncul kalau ternyata nilainya tidak sesuai. Jadi kalau ternyata nilainya adalah false, berarti dia akan menuliskan seperti itu. Sekarang berikutnya, coba kalau misalkan min class atau mencari nilai paling kecil. Jadi di sini ada exception yang dilempar, gitu kan. Kalau misalkan ternyata ada null, ada illegal argument dan sebagainya. Nah, pertama bagaimana membuat testingnya? Kita membuat sebuah kelas dulu, namanya min test, gitu kan. Kita import komponen-komponen JUnit-nya. Lalu setelah itu test pictures-nya. Jadi kita mulai di sini setup-nya, ya. Setup-nya untuk sistem ini apa? Oh, setup-nya berarti kita bikin array list-nya ya dengan kosong. Terus ada postfix-nya. Kondisi akhirnya gimana? Kondisi akhirnya berarti list-nya dikosongkan lagi kan? Berarti dinulkan lagi. Terus sekarang baru mulai tes satu demi satu. Jadi yang di sini tes for null list. Jadi kalau misalkan list-nya null, gitu kan, apa yang akan terjadi? Ini cara bacanya adalah gitu ya. Dia akan menjalankan program ini. Kan pertama listnya 0, terus dijalankan min.min dalam kurung listnya. Harusnya ini kan akan mengeluarkan null pointer exception. Berarti ekspektasi kita dia akan mengeluarkan null pointer exception, lalu dia akan return. Tapi kalau tidak, dia akan masuk ke bawah dan akan menuliskan fail. Null pointer exception itu harusnya diharapkan muncul. Hal yang sama juga untuk ini, gitu ya. Nah, kalau di sini, gitu ya, expected-nya kita tulis di atas. Jadi tes, expected-nya adalah mengeluarkan sebuah exception. Kan kalau tadi yang pertama, expectation-nya, expectation-nya adalah dia berjalan dengan normal. Nah, kalau sekarang di sini, expectation-nya adalah dia mengeluarkan exception. Jadi dibilang di sini expected-nya null pointer exception plus. Jadi di sini kita add null, kita add cat, lalu setelah itu kita cari nilai minimum. Harusnya dia akan mengeluarkan null pointer exception. Sama juga untuk yang ini, gitu ya. Jadi di sini juga sama, test for solo null element. Jadi kita masukin null, lalu kita cari nilai minimumnya. Kita berharap dia mengeluarkan sebuah exception. Begitu. Oke, berikutnya lagi di sini, ini juga sama gitu ya, untuk mutually comparable. Jadi kalau kita masukin datanya beda-beda tipe gitu ya, apa yang terjadi untuk min-nya. Tuh.
Ini juga sama, tapi ini untuk illegal argumen. Jadi misalkan kalau list-nya kosong gitu kan, apa yang dilakukan. Nah, ini test case yang sisanya gitu kan. Jadi misalkan, kalau ini minimumnya satu gitu kan, satu elemen aja, terus di-min gitu kan, kita bilang berarti ini akan benar gitu kan, kalau ternyata objeknya itu adalah cat. Tentu dong kalau cuma ada satu item, namanya cat, cari yang paling kecil, berarti keluarnya harusnya cat, gitu kan. Kalau dia tidak benar nilainya, dia akan keluarkan single element list-nya, gitu kan, sebagai pesan error-nya. Nah, ada juga yang tes double element, gitu kan. Assert true di sini, kalau ternyata kita ada dua nilai, dog dan cat, lalu kita cari nilai minimumnya. Harusnya keluarnya cat. Jadi sebenarnya kita punya 7 ya, 7 kasus, 5 dengan exception, dan 2 tanpa exception. Tadi ya, ada beberapa cara untuk menggunakannya. Oke, ini rangkumannya gitu ya. Jadi the only way to make testing efficient as well as effective is to automate as much as possible. Mungkin kita di awal kadang-kadang merasa otomatisasi ini ribet karena tadi ya harus bikin kode untuk scripting, testing. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan proyek jangka panjang gitu kan, kan kadang-kadang mungkin kita ada perubahan sedikit gitu kan dan itu akan berdampak ke pengujian sebenarnya. Ketika ada perubahan kecil kita harus uji ulang sebenarnya dengan semua test case yang terkait. Itu akan makan waktu lebih banyak ujungnya. Makanya mending kita berselesai dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, sebenarnya framework testing sebenarnya udah mudah ya untuk dipakai. Walaupun memang nggak ada silver bullet ya. Jadi nggak ada memang cara yang benar-benar gampang untuk menentukan kira-kira nilai apa saja yang akan dipakai untuk testing. Nah, ini adalah tes desain ya, dan itu adalah tujuan dari tes kriterianya. Oke, seperti itu saja. Terima